Pemirsa, masih dikata dokter, bagaimana loh di musim hujan ini kalau sudah di pandemi COVID kena lagi flu. Tadi Dokter Oki juga mengatakan, jangan flu juga. Ada penyakit tipes, ada penyakit diare, ada penyakit DBD. Nah, itu semua sudah dijelaskan ya oleh Dokter Oki. Dan Ali tadi mengatakan bahwa lumayan kalau di rumah saya di sekeliling rumah sudah ada pasukan oranye yang membantu membersihkan. Tapi kita harus ingat sekali lagi bahwa kesehatan kita bukan tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita sendiri. Yuk kita bersihkan got-got, kita bersihkan sampah-sampah yang menyumbat, dan juga kita naikkan daya tahan tubuh kita. Nah, selain upaya-upaya kita seperti itu, tentunya kita juga ingin menanyakan ya, gejala-gejala apa saja sih yang akan harus kita bisa lihat bahwa keluarga kita ini membutuhkan pertolongan pergi ke dokter loh. Nah, seperti apa kita tanya saja langsung pada Dokter Oki. Dokter Oki, kira-kira kita ini mesti keluarga-keluarga nih, termasuk keluarga Ali, keluarga saya juga, ada tanda-tanda yang dimana kita membutuhkan ke dokter, ada tanda-tanda yang dimana kita bisa menyembuhkannya sendiri di rumah. Karena kita kan untuk ke dokter tuh sekarang kita mikir berkali-kali, kalau bisa sih disembuhkan di rumah. Apa saja yang mesti kita persiapkan? Silakan. Makasih. Jadi prinsipnya Pirsa, kita lihat itu sebetulnya adalah tanda vital dari badan kita. Kalau kita kena gejala penyakit gitu ya. Tanda vital itu tentu yang bisa kita cerita dulu, tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan. Tentu tekanan darah pemirsa kadang ada yang punya, ada yang nggak punya alat tentunya. Tentunya yang bisa kita lihat adalah suhu dan pernafasan. Nah itu aja kita lihat deh pemirsa, apalagi di zaman influenza begini, kita tentu mempengaruhi ke saluran pernafasan kita juga ya. Nah pertanyaan Dokter Boyke, kita segera ke dokter nggak? Kita lihat suhunya saja dulu. Suhu ya, jadi patokan nih Pak. Pemirsa lihat suhu. Jadi di rumah harus ada senjatanya dong. Iya, termometer ya. Bisa suhu harus diukur. Kalau suhu kita tinggi 39 derajat, 38,5 dan sifatnya mendadak akut, ini suatu kondisi virus. Tapi kita ingat virus kan kita bahas bahwa ini virus dia akan hari kedua, hari ketiga dia akan turun. Jadi pemirsa kalau hari pertama langsung panas, mau ke rumah sakit, mungkin kalau saya boleh saran kita lihat 2-3 hari di rumah, selama kita bisa makan, minum, istirahat dengan baik, kita masih bisa di rumah, itu tandanya. Intervensi apa? Misalnya apakah kita boleh kompres? Betul. Kemudian juga boleh kita lakukan misalnya pemberian obat-obat anti panas. Gitu. Paracetamol sangat cukup. Boleh. 3 kali 1. Tapi paracetamol biar pemirsa tahu, dok saya udah kasih 3 kali 1 kok masih panas. Memang virusnya begitu. Kita bisa naikin kok dosisnya. Asal pemirsa tahu, ya dosis yang 1 hari itu yang pasti jangan lebih dari 4 gram gitu loh. Maksudnya kita boleh ngasih sampai, misalkan boleh nggak sih kasih paracetamol sampai 4 kali atau 6 kali sehari? Boleh. Boleh saja. Per 4 jam ya dok ya? Tiap berapa jam sih biasanya turunnya? Karena dia continuous, dia akan susah turun untuk virus ini. Tapi kalau kita kasih obat, paling nggak 4 jam dia akan turun. Tapi dia akan naik lagi. Padahal dalam kepustakaan kan paracetamol bisa menjaga sampai 8 jam. Iya, betul. Tapi pada realistis menghadapi virus, nggak bisa dok. Jadi Nggak bisa ya. Hanya jadi kita bisa tahu kalau dia cepat turun dia berarti bakteri ya? Iya, kemudian begitu dok. Dia hidup kok nggak panas lagi. Tapi nggak, saya bilang tadi, secara klinis kadang-kadang kita susah bedain nih virus dan bakteri. Tapi kalau virus agak jalannya kelihatan banget dok. Saya sehat hari ini, besok saya panas tinggi. Virus itu pemirsa. Pengobatan di rumah dulu aja. Gak usah terlalu, jangan mikir please, jangan langsung antibiotik dan sebagainya. Panik mau pengen bawa ke rumah sakit langsung pengen swab, pengen ini, pengen ini, jangan seperti itu dulu. Kalau orang rumah yang panik, mungkin kita nggak terlalu panik, orang rumah kita yang panik gitu kan. Bapak-bapak nih kayaknya. Tenangkan gejala di rumah, terus kemudian biasanya pas hari ketiga kalau virus dia akan turun sendiri. Itu lebih dari influenza yang atau virus yang sederhana, dia lebih cepat turunnya dibandingin kalau COVID mah agak lebih panjang biasanya. Gitu. Pokoknya 3 hari itu loh ya dok ya. Iya. Misalkan masih bisa. Terus sama dari penciuman, suhu, apalagi dok? Suhu, kemudian laju napas kita. Kita ukur ya pemirsa ya. Kalau yang kita masih di bawah 20 kali per menit atau 22 kali per menit, masih oke. Tapi kalau kita mulai agak sesak, misalkan lebih dari 25, 28, dihitung per menit ya pemirsa. Dihitung. Ternyata kita cepat dan sebagainya. Tapi kalau kita masih di luar dari masa panas, itu pada waspada. Tapi kalau kita lagi masih panas, napas kita agak cepat, itu suatu hal yang kita maklumkan. Tapi misalkan hari kelima pemirsa, kok saya jadi sesak ya, kok napasnya lebih cepat ya, kerja lebih capek, berarti ada suatu gangguan pertukaran oksigen di badan saya. Segeralah ke dokter, disitulah titik poinnya. Jadi poinnya adalah pada saat tadi panasnya udah masih ada, atau mungkin juga sudah turun juga, tapi ternyata
nafas sudah mengalami sesak ya dok ya, Iya. lebih dari 20 ya, kalau 20 kali normalnya per masih menit. 20 ya. Iya, kalau apalagi kalau kita biasanya kalau kasus yang si COVID-19 ini atau sudah infeksi virus lain yang mempengaruhi virus mengenai paru-paru, Iya. nggak hanya virus COVID aja ya, Iya. Iya. itu juga nafas kita pasti kurang lebih daripada 30 kali per menit Iya. atau 28. Jadi Anda menapas Anda 30 kali per menit, waspada. Ya, segeralah. Dok, cari ketika pertolongan. sesak itu boleh nggak sih kita kasih ya untuk obat-obat anti sesak, kan ada yang semprot, ada apa? Iya, Ya, iya. apalagi pada Ataukah- orang asma ya. Ah, Nah, Takut kalau kita memperburuk keadaan. yakini bahwa klien tersebut memang memiliki punya riwayat asma, Iya. oh silakan pakailah itu yang biasa dipakai. Tapi kalau atau pasien-pasien lain yang belum ada gejala asma dan sebagainya, prinsipnya obat yang dijual di bebas silakan dipakai dulu. Kayak misalkan paracetamol yang mengandung kandungan untuk bronkodilator atau Iya, membuka pelegat betul. tenggorokan, silakan pakai dulu. Tapi kalau sudah sampai 3 hari, hari kelima belum ada perbaikan, disitulah sebaiknya. Berapa waktu yang optimal ya, di mana kita menentukan, oh ini sudah saatnya kita pergi ke dokter. Baik. Itu berapa hari dok? Setelah hari kelima, Hari dokter. kelima tadi Hari ya. kelima. Hari kelima. Hari kelima, hari Dan ketujuh. kalau perlu kita dari mulai hari pertama panas kita catat ya suhunya. Betul. Seperti apa? Jadi pemirsa harus sudah pandai-pandai menulis, misalkan sekian saya derajatnya berapa derajat, Iya, iya. minum parastamolnya jam berapa. Baik. Itu memang kita harus pandai-pandai. Jadi mama, papa di rumah juga sudah mulai harus seperti dokter mulai, ya. iya. Bikin Betul. jadwal, Notes gitu ya. sekian, Betul. jam sekian, panasnya sekian, Iya. kemudian diminumkan obat apa saja dok. Betul. Aku melihat sekarang kita juga merasa kalau orang sudah terdiagnosis COVID. Kemarin-kemarin kita masih mengenal namanya isolasi mandiri di rumah saja ya dokter Boyke. Di rumah 14 hari. Ternyata sekarang untuk orang-orang yang OTG pun pemerintah malah menyediakan hotel dan sebagainya untuk isolasi mandiri. Kenapa sih dok sampai seperti itu untuk negara kita ini? Padahal seharusnya isolasi mandiri kan sebenarnya bisa di rumah saja. Di rumah ya. Betul. Tapi melihat mungkin karena angkanya lebih tinggi atau mungkin karena kurangnya kesadaran nih dokter. Ya sebetulnya sebelah tadi kasus COVID-19 tiap negara itu berbeda-beda Ya. gitu ya. Kalau memang sebetulnya bisa di rumah aja cukup sebetulnya. Cuma di sini di rumah kan tentu di situ nggak semua Jalan-jalan. orang. Keyakinan orang untuk stay di rumah itu bagaimana? Susah. Di rumah ada siapa? Berapa luas rumahnya? Banyak faktor-faktor lain ya dok ya. Sehingga secara sekunder pemerintah menyiapkan. Ini ada loh fasilitas lain. Kalau misalkan pasien-pasien atau misalkan kita ya di rumah nggak available untuk bisa isolasi mandiri, Mungkin di rumah ada juga orang tua ya yang lebih rentan kita tularkan diberi mungkin ya. kemudahan untuk melakukan isolasi mandiri Baik. dengan menyediakan ada yang sifatnya swasta, ada yang pemerintah, silakan saja memilih. Yang penting benar-benar isolasi mandiri, Iya, iya. enggak isolasi mandiri terus jalan-jalan Iya. ataupun dan sebagainya. Nah, sebenarnya ketika dia itu isolasi mandiri ya, ketika diisolasi, apa saja sih yang mesti dilakukan? Katakanlah kita akhirnya dia panas, kemudian dites positif. Oke, karena dia itu rumahnya cukup luas ya, mungkin silahkan isolasi mandiri. Apa yang mesti dilakukan dok? Ya, sedikit mundur. Virus ini kan self-limited disease. Ya. Artinya kita nunggu sampai virusnya mati dah, gitu ya. Nah, sambil mati itu kita harus tetap memiliki tentara yang baik. Baik. Nah, jadi prinsipnya dok adalah ya mas ya, gimana caranya kita jaga imun sistem kita biar tetap keren nih, gitu. Iya, iya, oke. Yaitu nomor satu, makan teratur. Iya. Teratur ya dok Ya. ya mas ya, jadi harus benar-benar territmik tuh, pagi, siang, malam. Teratur Gitu. dan sehat ya dok ya. Sehat, Jangan betul. makan gorengan gitu Iya, ya. setuju Mas Ali itu. Kayak gitu. Tetap ya. Teratur. Kedua adalah istirahatnya harus cukup. Iya, iya, iya. Istirahat itu ibaratnya kayak kita kan badan kita sebuah handphone. Ya. Charge dulu dong gitu. Iya. Jangan pakai pas di isolasi mandiri begadang sampai jam 2 pagi. Percuma. Oke. Yang ketiga adalah hadapin stres dengan baik. Enjoy, religius ditingkatkan, tentu banyak zikir yang muslim dan sebagainya. Itu harus dikuatin itu. Betul. Think Karena positif ya dok Think ya. positive thinking. Ya. Ujung-ujungnya di sini adalah think positif itu jelas akan meningkatkan imun sistem kita secara signifikan. Baik, Nah, tim itu nomor positif satu. akan meningkatkan imunitas kita Imunitas pemirsa. kita. Kita akan kembali saat lagi, jangan kemana-mana tetap di Kata Siapa. Di kata dokter pastinya.